Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bersemangat. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Kali ini kita akan menyelami kelanjutan perjalanan penuh kriminal dalam serial El Chapo episode 6. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan peristiwa yang menggemparkan dunia internasional. Pelarian Joaquin El Chapo Guzman dari penjara federal Puente Grande. Dengan memanfaatkan kekuasaannya dari balik jeruji, menyuap sipir, hingga menyamar sebagai anggota polisi federal, El Chapo berhasil meloloskan diri dari salah satu penjara paling dijaga ketat di Meksiko. Semua terjadi bukan karena keberuntungan semata, melainkan melalui strategi matang dari orang-orang di balik layar seperti Laura, Don Ismael, dan Damaso, serta kelicikan luar biasa yang sudah menjadi ciri khas El Chapo sendiri. Kini di part 6, kita akan melanjutkan kisah setelah pelarian itu, momen ketika El Chapo kembali ke tahtanya, mengatur kekuatan, dan menghadapi tekanan besar dari pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Bersiaplah karena cerita kali ini akan memperlihatkan bahwa meski berada di luar penjara, musuh El Chapo justru semakin banyak dan lebih berbahaya. Peringatan. Tidak lupa saya selalu mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari serial El Chapo. Jika kamu belum menontonnya dan tidak ingin mengetahui detail alur cerita, saya sarankan untuk menunda menonton video ini. Namun, jika kamu telah menonton dan masih belum paham dengan alur ceritanya, mari kita mulai pembahasannya. Kembalinya sang raja narkoba. Malam yang sunyi, tetapi satu rumah besar di kawasan pegunungan Sinaloa justru terang benderang. Setelah pelariannya yang mengejutkan dari penjara Puente Grande, El Chapo akhirnya kembali ke tempat yang ia anggap sebagai markas kekuasaannya. Begitu ia melangkahkan kaki keluar dari kendaraan yang membawanya pulang, ia disambut penuh kehormatan oleh Don Ismael, El Mayo, Damaso, dan para loyalisnya. Mereka semua tahu bukan hanya seorang pemimpin yang kembali, tetapi simbol kekuatan. Seseorang yang bahkan penjara tak mampu menahan. Malam itu diadakan sebuah pesta kecil yang tidak mencolok dari luar, namun di dalamnya penuh dengan senyuman, pelukan, dan rencana-rencana baru. El Chapo telah kembali dan kartel Sinaloa bersiap menyusun ulang peta kekuasaan. Lahirnya Federasi Gelap El Chapo. Mengetahui pelarian El Chapo kabur dari penjara, Benjamin Avendaño langsung menginstruksikan pengawalan ganda terhadap keluarga inti dan memperbarui daftar target yang mungkin menjadi titik pembalasan dari pihak El Chapo. Mereka tahu pelarian El Chapo bukan sekedar kebangkitan satu orang. Itu pertanda buruk bahwa perang lama akan dimulai kembali dan dendam yang belum lunas dari masa lalu kini mungkin menemukan jalan keluarnya. El Chapo menyadari satu hal penting, perang terbuka tidak bisa dimenangkan sendirian. Dalam sebuah pertemuan rahasia di kediaman Arturo di Culiacán, Meksiko, El Chapo duduk satu meja dengan tokoh-tokoh kriminal paling berkuasa di Meksiko. Semua petinggi kartel hadir dalam pertemuan itu. Don Ismael, El Mayo yang selama ini menjadi mitra strategisnya. Arturo dan El Arriero bersaudara, kaki tangan El Chapo sekaligus pemimpin organisasi bersenjata Sinaloa, serta beberapa panglima wilayah dari kartel Michoacán, Golfo, Milenio, dan Juarez. Suasana pertemuan itu tegang namun penuh perhitungan. Tidak ada basa-basi, yang dibicarakan adalah eksistensi, jalur distribusi, wilayah kekuasaan, dan perkembangan bisnis. El Chapo mengusulkan pembentukan La Federación, sebuah struktur kerjasama antar kartel di mana wilayah dibagi adil, kekuasaan dihormati, jalur perdagangan dibuka bersama, dan musuh eksternal dihadapi sebagai satu kesatuan. Dan tak lupa tujuan jelas utama dalam federasi ini adalah
menyatakan perang terbuka terhadap keluarga Avendaño. El Chapo mulai berbicara tegas di hadapan para petinggi kartel, namun di sisi lain meja muncul suara yang tidak sejalan. Raciel Cárdenas, pemimpin dari kartel Golfo yang berpengaruh di kawasan Timur Laut, bangkit dari kursinya dan menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka. Dilanjut dengan kartel pengikutnya yang juga tidak setuju dengan pernyataan itu. Kami setuju untuk berbagi jalur dan menjaga kestabilan. Tapi jika federasi ini dibentuk hanya untuk menyeret kita ke dalam perang berdarah, maka saya dan semua orang yang berdiri di belakang saya memilih untuk tidak ikut serta. Karena jelas perang hanya akan merugikan bisnis. Pernyataannya mengguncang ruangan. Raciel membawa serta pengaruh dari wilayah perbatasan timur dan kontrol jalur laut yang penting. Tanpa dukungannya, kekuatan federasi tak bisa benar-benar utuh. El Chapo menatap tajam tapi tidak membantah. Ia tahu dalam federasi kekuatan tidak bisa dipaksakan, hanya bisa dinegosiasikan. Don Ismael mencoba menengahi, menawarkan agar wilayah yang tidak ingin terlibat langsung dalam konfrontasi tetap diberi hak dan perlindungan tanpa diwajibkan ikut dalam operasi militer terhadap Avendaño. Akhirnya kesepakatan dibuat. Federasi berdiri dengan struktur fleksibel, namun inti kekuatan berkomitmen untuk memulai perang penuh terhadap klan Avendaño. Federasi itu bukan hanya jaringan logistik, ia menjadi mesin perang. Dan dari pertemuan itu, sejarah kartel Meksiko memasuki babak baru. Aliansi gelap dengan niat terang menumpas satu musuh berapapun biayanya. Tekanan pemerintah dan DI. Di sisi lain, tekanan besar mulai mengalir deras dari arah utara Amerika Serikat. Tekanan itu jatuh di atas pundak Don Conrado Sol, Menteri Dalam Negeri yang selama ini memelihara hubungan diam-diam dengan para penguasa kartel demi menjaga stabilitas bayangan. Namun kini ia harus memilih antara loyalitas kepada penguasa ilegal atau menghindari kehancuran politik akibat tekanan internasional. Maka secara diam-diam Don Sol menghubungi Lora, sosok penghubung yang dikenal cerdik dan punya akses langsung ke El Chapo. Saya tidak ingin perang terbuka, DIA hanya ingin dialog. Atur pertemuan, bukan penyergapan, hanya negosiasi awal. Jika El Chapo bersedia, akan ada ruang kompromi. Namun Lora yang telah lama hidup di dua sisi dunia menyampaikan kabar itu dengan hati-hati kepada El Chapo di tempat yang jauh dari pengawasan. El Chapo hanya diam dan bimbang. Namun untuk menguji niat dan strategi lawan, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia mengirim adiknya sendiri, El Pollo, sebagai perwakilan dalam pertemuan tersebut. Tempat pertemuan ditentukan di sebuah hotel di pusat kota Meksiko dengan pengamanan terbatas dan dijanjikan sebagai jalur diplomasi. Tapi El Chapo sudah menduga itu bukan diplomasi melainkan panggung jebakan. Dan benar saja, saat El Pollo tiba di lokasi, tim gabungan DA dan tentara Meksiko langsung melakukan penyergapan. Tidak ada tembakan, tidak ada perlawanan. El Pollo ditangkap hidup-hidup dan juga dibawa ke penjara federal Almoloya. Penjara yang dulu menjadi saksi penderitaan kakaknya dan kini menjadi kuburan politik bagi pengganti yang dikorbankan. Upaya pemerintah Meksiko dan DEA untuk menangkap El Chapo kembali menemui jalan buntu. Setelah berhasil menjebak dan menangkap El Pollo, adik El Chapo, mereka mengira El Chapo akan terpancing keluar. Namun kenyataan berkata lain. El Chapo justru menghilang lebih dalam. Jaringannya tidak melemah, distribusinya tetap berjalan. Dan lebih buruknya lagi, pengaruhnya di lapangan malah semakin besar. Don Conrado Sol kini berada di ujung tanduk. Tekanan dari DEA semakin keras. Media mulai menuduh pemerintah Meksiko bermain dua kaki. Nama Don Sol disebut-sebut sebagai pelindung diam-diam sang gembong narkoba.
Dalam situasi itu, Don Sol membuat keputusan paling berisiko dalam karirnya, menemui El Chapo secara langsung. Don Sol kembali menghubungi Laura untuk mengantarkannya ke markas El Chapo. Pertemuan diatur dengan kerahasiaan tingkat tinggi, melewati jalur gunung yang sunyi, menuju markas rahasia El Chapo. Di dalam ruangan gelap, Don Sol dan El Chapo akhirnya duduk berhadap-hadapan. Dua sosok yang saling tahu kelemahan dan kekuatan masing-masing. Bukan musuh, bukan sahabat, tetapi mitra dalam permainan politik dan kekuasaan gelap. Don Sol memulai pembicaraannya. "Saya tidak datang untuk menangkapmu. Saya datang untuk menghentikan perang ini. Tapi kau harus berikan sesuatu yang membuat semua ini sepadan. Berikan kami musuh bersama, keluarga Avendaño, informasi, jalur mereka, markas mereka, bantu militer menangkap mereka, dan DEA akan berhenti mengejarmu untuk sementara." Diam panjang terjadi dan akhirnya El Chapo pun menyetujuinya. Kesepakatan kotor pun lahir. El Chapo bukan lagi hanya buronan, tapi informan dalam perang antar kartel. Di sebuah fasilitas militer tertutup di pinggiran Mexico City, 4 perwira elit dari Satuan GEF diundang menghadiri pertemuan bersifat sangat rahasia. Satuan GEF adalah pasukan yang dilatih secara khusus dalam taktik anti-teroris. Mereka menerima perintah langsung dari presiden. Mereka adalah unit khusus, setara dengan Delta Force atau SEAL Teams. Hadir dalam ruangan tersebut adalah Mayor El Bravo, Kapten El Oculto, Letnan El Jaguar, dan Sersan El Uno, 4 personel berpengalaman. Seluruhnya adalah mantan komandan operasi taktis dengan riwayat panjang dalam operasi kontra narkotika dan anti pemberontakan. Pertemuan dibuka oleh seorang utusan dari kantor kepresidenan. Rapat berlangsung dalam suasana penuh kehati-hatian. Tidak ada seruan atau sorakan, hanya keputusan yang tegas dan langkah yang terencana. Operasi ini tidak bersifat simbolis. Ini adalah tindakan strategis negara terhadap ancaman kedaulatan. Dengan itu, Satuan GAFE yang dipilih khusus memulai persiapan menuju pelaksanaan operasi senyap tingkat tinggi. Sebuah misi rahasia untuk menangkap El Chapo tanpa mengundang kegaduhan publik, namun membawa hasil yang mutlak. Dengan pelacak yang dipasangkan di mobil putra sulung El Chapo, pasukan GAFE berhasil menemukan lokasi markas El Chapo di daerah pegunungan Tamazula. El Chapo yang sedang berada di lokasi saat itu mendengar deru senapan dari kejauhan. Penyergapan dimulai, pasukannya El Chapo terpencar ke segala arah. Namun, pasukan GAFE yang telah memetakan rute pelarian langsung meluncurkan kejaran cepat dengan formasi ATV taktis melintasi jalan berbatu dan tebing curam. Terjadi baku tembak intens di beberapa titik. Suara tembakan bergema di seluruh pegunungan. Namun di tengah kekacauan itu, El Chapo meninggalkan konvoinya, berlari ke arah celah batu besar untuk bersembunyi. Di sana, di antara bebatuan besar dan celah alami di lereng bukit, ia bersembunyi selama hampir 3 jam, tak bergerak, nyaris tak bernapas. Pasukan GAFE menyisir lokasi, namun medan berat dan kurangnya sinyal membuat mereka kehilangan jejak. Saat malam menjelang dan pasukan ditarik mundur, El Chapo muncul kembali dari persembunyiannya, pergi menuju kota yang selama ini menjadi tempat perlindungan terakhirnya, Mazatlan, di rumah aman yang dijaga ketat. Setelah rangkaian serangan brutal dari pasukan GAFE, El Chapo selalu mendapatkan teror dan merasa posisinya terancam. Ia memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi, melainkan memburu balik mereka. Targetnya adalah El Uno, komandan elit GAFE. Untuk melacaknya, El Chapo meminta bantuan asistennya, Antonio, yang memperkenalkannya kepada mantan agen intelijen yang pernah bekerja di dalam sistem. Dengan informasi itu, lokasi El Uno terlacak. El Chapo mendatanginya langsung, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan negosiasi penuh ancaman.
Bergabunglah denganku atau kehilangan segalanya. El Uno tak punya pilihan dan akhirnya ia setuju, namun ia meminta waktu untuk berkonsultasi dengan timnya. Dalam pertemuan rahasia terjadi perpecahan, sebagian pasukan Gave menolak, namun sebagian mulai goyah. El Chapo berhasil mengguncang barisan militer dari dalam, dan itu menjadi langkah awal pengaruhnya merambat ke jantung kekuatan negara. Dan dengan itu, babak baru dimulai. El Chapo sekali lagi menunjukkan bahwa dalam dunia bayangan ia tetap rajanya. Kehancuran kartel Tijuana. Pada saat perayaan karnaval di Mazatlan, acara berjalan sangat meriah. Namun, di balik musik dan cahaya, terselubung satu skenario gelap, jebakan yang telah dirancang rapi. Ramon Avendaño, salah satu tokoh paling kejam dalam keluarga Avendaño, menerima undangan pribadi dari Don Ismael El Mayo untuk pertemuan singkat, dengan dalih membicarakan kemungkinan gencatan senjata antar kartel. Ramon merasa percaya karena hubungan lamanya dengan Don Ismael datang tanpa kecurigaan ke tengah perayaan karnaval. Sebuah langkah yang terbukti fatal. Yang tak ia ketahui, Don Ismael telah melakukan kesepakatan dengan El Chapo untuk menyerahkan Ramon sebagai persembahan awal kepada Don Sol. Di tengah kemacetan, Ramon turun dari mobilnya dan berjalan di tengah keramaian karnaval menuju pertemuan dengan Don Ismael. Namun apa yang terjadi? Ramon tertembak dan terbunuh oleh orang tak dikenal yang ternyata pembunuh bayaran El Chapo. Tubuh Ramon terkapar disambut jeritan massa. Misi El Chapo berhasil. Janji kepada Don Sol ditepati, satu kepala besar untuk membuka jalan berikutnya. Setelah sebagian pasukan Gave resmi bergabung dengan El Chapo, target pertama mereka adalah musuh lama yang paling dicari, Benjamin Avendaño, kakak dari Ramon yang sekarang sedang dalam pelarian. Melalui jaringan intelijen yang dikendalikan El Uno, keberadaan Benjamin terlacak di sebuah rumah amannya di wilayah Puebla, Meksiko. Setelah lokasi dan jadwal rutinnya dipastikan, El Uno segera menginformasikan kepada El Chapo. Dan El Chapo menepati kesepakatan rahasianya menghubungi Don Sol untuk menyerahkan informasi lokasi secara eksklusif. Namun sebelum bertindak, Don Sol lebih dulu menemui presiden dalam pertemuan tertutup, menjamin bahwa data ini valid dan penangkapan Benjamin akan menjadi gebrakan nasional. Operasi pun dijalankan. Dalam waktu singkat, pasukan federal menyergap lokasi tersebut dan Benjamin Avendaño berhasil ditangkap hidup-hidup tanpa adanya perlawanan. Berita penangkapannya menjadi headline nasional dan internasional. Pemerintah Meksiko menyebutnya sebagai pencapaian besar pemerintah dalam perang melawan kartel. Sebagai hasil keberhasilan itu, Don Sol resmi diangkat menjadi kepala polisi federal. Dan dalam jalur komunikasi rahasia, ia menyampaikan kabar kepada El Chapo bahwa kesepakatannya telah dipenuhi, dan setelah penangkapan ini El Chapo tidak lagi menjadi prioritas pencarian pemerintah. Namun di balik layar kemenangan itu, satu nama bekerja diam-diam, Lora. Ia ternyata menjalin kerja sama tersembunyi dengan DEA, memastikan bahwa semua langkah El Chapo tetap berada dalam kendali tanpa menyentuhnya. Dengan musuh besar ditangkap, jaringan bersih dari ancaman, dan proteksi dari dalam pemerintahan, El Chapo bukan hanya bebas, dia kini berjaya, bergerak tanpa bayangan hukum, dan dengan sistem yang kini secara tidak langsung berada dalam genggamannya. Beberapa minggu setelah keberhasilannya menjatuhkan kartel Tijuana, El Chapo Guzman kembali muncul secara terbuka dalam rapat besar federasi. Pertemuan ini diselenggarakan di lokasi sebelumnya di kediaman Arturo. Dengan sikap tenang namun dominan, El Chapo berdiri di hadapan seluruh petinggi kartel, membuka pembicaraan dengan hasil-hasil nyata yang telah dicapainya.
Namun satu hal mencolok terasa, kartel dari Teluk, Golfo tidak hadir. Ketidakhadiran mereka menjadi sinyal terang, penolakan halus namun tegas terhadap aliansi federasi dan sebuah bentuk tantangan terhadap dominasi El Chapo. El Chapo menyadari ketidakhadiran itu bukan ketidaksengajaan, melainkan pernyataan tidak langsung bahwa mereka tak ingin tunduk dalam struktur yang ia bangun. Dengan itu, kartel Golfo resmi masuk dalam daftar lawan, dan babak baru pun terbuka. Konflik terbuka antar kartel besar di Meksiko dipicu dari satu meja pertemuan yang seharusnya menjadi panggung perdamaian. Inilah akhir dari episode ke-6. Di tengah asap kemenangan atas musuh-musuh lamanya, El Chapo berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Namun di balik meja-meja kekuasaan, bayangan pengkhianatan dan peperangan baru mulai tumbuh. Federasi terbentuk, tapi tidak semua bersedia tunduk. Dan bagi El Chapo, penolakan bukan sekedar keputusan, itu adalah deklarasi perang. Kini sasaran baru telah ditetapkan. Kartel Golfo yang dipimpin oleh Raciel Cardenas dan kartel-kartel kecil di bawahnya. Episode berikutnya akan dipenuhi strategi infiltrasi dan kekerasan yang lebih terencana. Karena di dunia gelap ini, kekuatan bukan hanya soal senjata, tetapi soal siapa yang paling siap menghadapi pengkhianatan. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di episode selanjutnya. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah kriminal paling menegangkan di balik layar kekuasaan. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Zona Film Series. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.